Halo teman-teman Bangla dari Sabang sampai Merauke, dari Myangas sampai Pulau Rote. Gimana? Masih berjuang untuk mendapatkan cinta sang mantan kembali? Udah deh, mantan udah punya gebetan baru, udah bahagia dengan pilihannya. Teman-teman mah mending cari yang baru daripada ngarepin mantan kembali. Hahaha. Daripada perjuangin mantan, mending aja kita nonton ulasan film perjuangan para pahlawan Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Film ini mengisahkan bagaimana peliknya masa perjuangan pahlawan kita dalam mengusir para penjajah. Namun sebelum itu, kembali Bang Lai mengingatkan untuk like dan subscribe jika teman-teman suka dengan channel ini. Dan inilah Hati Merdeka. Film dibuka dari seorang kapten yang bernama Amir dan anak buahnya yang bernama Thomas. Terlihat mereka menyusup ke dalam markas pasukan Belanda. Sementara di markas Belanda itu sudah ada pasukan yang lain yaitu Marius, Dayan, Senja, dan Budi. Mereka melaksanakan suatu misi yaitu menyalin sebuah berkas penting di markas Belanda. Setelah berkas itu sudah disalin, mereka segera menuju kandang kuda untuk melarikan diri. Namun Budi berhasil ditangkap. Kapten Amir yang melihat hal itu bingung harus melakukan apa. Dengan menutup mata, akhirnya ia menembak Budi dan orang Belanda di tempat itu. Apakah yang menjadi alasan Kapten Amir menembak Budi, Bang Lai juga kurang tahu. Kemungkinan karena misi mereka adalah misi rahasia dan tidak boleh bocor. Dan Kapten Amir takut jika misi mereka diketahui Belanda ketika Budi dipaksa mengaku. Baku tembak pun terjadi. Namun pada akhirnya pasukan Kapten Amir berhasil kabur. Setelah misi mereka dilaksanakan, Kapten Amir segera pulang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya yang sedang mengandung anak pertama mereka. Sementara Thomas dan Senja menyaksikan pertunjukan gamelan di sebuah pasar. Thomas sebenarnya memiliki rasa cinta dan membara kepada Senja. Di tempat itu Thomas mengajak Senja untuk menikah. Namun Senja menolak hal itu karena ia masih ingin fokus untuk berjuang mengusir para penjajah. Marius di dalam kegalauan mengingat masa hidupnya ketika tinggal bersama orang tuanya, di mana ayahnya tidak setuju jika Indonesia merdeka. Karena di bawah pemerintahan Hindia Belanda, keluarga mereka dapat hidup sangat baik. Ayahnya menolak revolusi dan menolak Marius jika ingin masuk menjadi tentara Indonesia. Setelah selesai mengingat masa lalunya, Thomas datang dan bergabung. Marius yang ahli dalam menggait wanita menertawai Thomas yang gagal dalam menggait Senja. Kemudian Marius mempraktekkan pola tata cara untuk menggait wanita. Begitulah kira-kira. Dayan adalah prajurit bisu, dan saat ia meminta sesuatu kepada Thomas, pasukan tentara lain di sebelahnya menertawainya. Melihat hal itu, Thomas segera menemui pasukan itu dan terjadilah baku hantam. Keesokan paginya mereka pun disidang oleh Mayor Soemarjo karena telah membuat keributan di tempat hiburan malam. Terlihat Kapten Amir juga meminta maaf atas kelakuan pasukannya. Namun setelah itu, Mayor Soemarjo memberi misi baru kepada pasukan Kapten Amir untuk pergi ke Bali memburu salah satu elit militer Belanda yang bernama Reimer. Ia adalah salah satu elit dari pasukan Depot Spesialis Trapen. Sebagai informasi, pasukan Depot Spesialis Trapen ini adalah pasukan elit Belanda yang khusus membumi hanguskan siapapun tanpa memandang bulu. Namun Kapten Amir menolak misi itu, karena misi itu adalah untuk membunuh Reimer. Mungkin Kapten Amir ingin berjuang secara diplomatik saja. Menurut dia mungkin itu jauh lebih baik. Sementara pasukan lainnya siap melaksanakan misi yang diberikan oleh Mayor Soemarjo. Terlebih Thomas, karena Thomas kehilangan keluarganya di tangan Reimer dan pasukannya. Amir memilih keluar dari kesatuan daripada harus ikut ke dalam misi itu. Melihat hal itu, Dayat mencoba menahan Kapten Amir dan meminta untuk ikut pergi ke Bali bersama mereka. Namun Kapten Amir sudah memutuskan bahwa ia tidak akan ikut. Beberapa hari kemudian, Dayat, Thomas, Senja, dan Marius mempersiapkan misi keberangkatan mereka ke Bali dengan menyewa kapal nelayan agar tidak terlalu mencolok. Sementara Kapten Amir memilih menjadi tenaga pengajar di sebuah sekolah, meski ia selalu teringat dengan pasukannya. Sepertinya jiwa dan raganya adalah sebagai pasukan tentara, bukan sebagai pengajar. Ia dilema dengan jalan kehidupannya saat ini, sampai pada akhirnya istrinya mengatakan agar suaminya pergi memenangkan perang dan segera pulang. Atas izin dari istri dan jiwa yang semangat di medan perang, akhirnya Amir pergi ke pantai dan menyewa sebuah perahu nelayan.
Dalam kapal, Marius dan Thomas asik bercanda gurau. Biasalah, kalau lelaki bercanda pasti nggak jauh, bahasannya pasti tentang cewek-cewek. Namun tiba-tiba Marius melihat di kejauhan sebuah kapal, dan ternyata itu adalah pasukan Belanda. Thomas dan teman-teman yang lain segera mempersiapkan senjata mereka. Dan ternyata pemilik kapal dan ABK kapal telah mengkhianati mereka. Pemilik kapal ternyata telah menerima bayaran yang lebih mahal dari pihak Belanda agar menyerahkan pasukan ex-Kapten Amir ini. Dari hal ini, Bang Lai melihat mengapa Indonesia susah untuk merdeka. Salah satunya karena rakyat Indonesia kala itu ada yang memilih untuk menjadi pengkhianat atau antek Belanda. Lanjut. Beruntung saat itu Marius berhasil naik ke atas kapal, dan saat rekannya terdesak, ia menembak para ABK kapal. Kemudian mereka berhasil menaklukkan pemilik kapal dan ABK-nya. Sementara kapal Belanda masih mengejar dan menyerang mereka dengan senjata yang lebih canggih. Mengetahui bahwa mereka tidak akan dapat berlari dari kejaran kapal Belanda, akhirnya mereka memilih melompat. Dan berhasil sampai ke tepi pantai di Pulau Bali. Sementara di Bali di markas Belanda, terlihat Reimer menyiksa seorang pribumi dengan sadisnya. Namun tiba-tiba saja ia mengingat saat dia ditawan oleh pasukan Jepang, dan istrinya yang harus berakhir di tangan pasukan Jepang. Film kembali kepada Thomas, Senja, Dayan, dan Marius. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan menelusuri hutan rimba di Pulau Terindah, Pulau Bali. Namun di perjalanan, langkah mereka terhenti karena mendengar suara tangisan dan teriakan di suatu rumah. Mereka langsung segera masuk dan memberondong pasukan Belanda yang sedang menyiksa seorang wanita. Merasa bahwa pasukan Belanda tidak ada lagi di tempat itu, tiba-tiba saja Marius ditusuk oleh pasukan Belanda dari belakang. Namun Marius belum tewas. Mereka segera membawa Marius ke markas pasukan Wayan Suta, yang kebetulan wanita yang mereka selamatkan itu tahu di mana markas Wayan Suta. Mereka pun segera menggotong Marius menyusuri hutan. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke markas Wayan Suta di sebuah goa. Di tempat itu, pasukan Wayan dan rakyat Bali bersembunyi dari kejaran pasukan Belanda. Marius segera mendapat pertolongan, sementara Thomas diajak untuk menemui Wayan Suta. Dan di tempat itu ternyata Kapten Amir telah tiba dahulu. Thomas tidak senang dengan kedatangan Amir, karena bagi Thomas, Amir telah keluar dari kesatuan dan telah membelot. Namun Wayan Suta meminta mereka untuk tidak memperdebatkan masalah pribadi, karena di Bali mereka harus berjuang dan menyelesaikan misi. Sebagai seorang kapten, Amir segera melatih rakyat Bali untuk siap maju ke medan perang, dan para pasukan pejuang kemerdekaan lainnya telah siap bergerilya di dalam hutan. Sementara Reimer mendapat informasi bahwa pasukannya banyak yang modar di dalam hutan. Kini terlihat Marius kejang-kejang dan sepertinya tidak ada harapan lagi untuk hidup. Namun wanita yang mereka selamatkan tadi mengatakan satu-satunya cara yang dapat mereka lakukan adalah berdoa. Kapten Amir sebagai Muslim berdoa sesuai dengan kepercayaannya. Thomas sebagai Kristen berdoa sesuai dengan kepercayaannya. Dan rakyat Bali yang mayoritas memeluk agama Hindu berdoa dengan kepercayaan mereka. Adegan ini menunjukkan nilai yang sangat luar biasa. Meski berbeda kepercayaan, keyakinan, suku, tujuan mereka adalah satu, yaitu untuk kemerdekaan Indonesia. Ini pesan moral untuk kita sebagai rakyat Indonesia saat ini. Jika para pahlawan kita siap mati berjuang untuk kemerdekaan Indonesia tanpa melihat suku, ras, dan agama, saat ini juga kita harus menjaga warisan para pejuang kemerdekaan itu dengan menentang setiap diskriminasi ras di bumi pertiwi. Pada akhirnya Marius kembali sehat. Kini terlihat wanita yang mereka selamatkan itu menemui Reimer. Di sini ia memberitahukan keberadaan pasukan Wayan Suta dan pasukan Amir. Hal ini memang disengaja agar pasukan Reimer datang dan memasuki kawasan medan tempur rakyat Bali dan pasukan Amir. Dan benar saja, beberapa hari kemudian pasukan Belanda segera menuju lokasi. Dan terlihat desa tempat pertempuran begitu sunyi dan senyap. Hanya ada seorang wanita yang menggendong seorang anak. Dan tiba-tiba terjadilah baku tembak antara pasukan Belanda dengan pasukan Amir dan rakyat Bali.
membuat rakyat Bali dan pasukan Amir semakin terdesak. Namun setelah itu dari dalam hutan datanglah para rakyat Bali meramaikan medan pertempuran. Sampai akhirnya mereka membalikkan keadaan. Dan Reimer berhasil ditaklukkan dan film pun berakhir. Oke teman-teman, dari film ini banyak nilai perjuangan yang kita dapat. Kita melihat bagaimana perjuangan para pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan. Hal ini harus kita imitasikan di dalam kehidupan saat ini. Kita tidak berjuang lagi melawan Belanda, tapi kita harus berjuang mempertahankan kesatuan dan persatuan yang telah dibangun oleh pejuang kita terdahulu. Dan terima kasih sudah menonton alur filmnya, sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.